Wabarakatuh. Mari kita buka kegiatan Sapa Seger pada pagi hari ini dengan membaca surat-surat pendek. Oke, dimulai dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Putia bisa dimulai. Terima kasih Bu Aziza sudah memimpin murojaah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Sutomo selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Yang kami hormati tenaga pendidik serta kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Tak lupa yang kami kasihi serta kami banggakan anak-anak peserta didik SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang berada di rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan Sapa Seger pada pagi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita sudah bertemu hari Sabtu lagi ya, yang sangat kita tunggu di mana kita ada kegiatan Sapa Seger. Izinkan di sini Putia selaku moderator dalam kegiatan pagi ini. Sebelum kita mulai, mohon anak-anak memastikan mikrofon dalam keadaan mute ya, supaya kita dapat menyimak dengan baik.
untuk materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menyalakan kamera jika sudah siap. Bagi Putri, silahkan segera memakai kerudung, biar kita dapat saling sapa, nggih. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa menyiapkan buku tulis agar nanti kalian dapat mencatat poin-poin penting materi pada pagi hari ini. Lalu yang keempat, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi pada grup kelas masing-masing, gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Toat sudah siap, nggih? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, di mana ada Bapak Toat Abdaul Islami selaku narasumber pada pagi hari ini. Dengan materi yang penuh ilmunya, mari kita saling menyimak dengan baik. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Toat. Baik, sebelum Pak Toat mulai, kiranya suaranya bisa didengarkan? Sudah Pak Toat? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana eh, hari tasyrik ya, berarti mari kita bisa menggaungkan suara takbir. Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بيت قال يا أبت افعل ما تؤمر سجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pulau Salatiga, Bapak Sutomo Magister Agama, terima kasih sudah rawuh pada hari ini. Senantiasa diberikan kesehatan, semoga amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang senantiasa bisa membersamai untuk Sabtu pagi semangat gembira pada hari ini, dan tentunya anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga di Sabtu yang luar biasa ini, sebelum kita memasuki ujian yang akan kita laksanakan di pekan selanjutnya nggih, kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat, kita berikan keislaman, kita berikan keimanan, keihsanan sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti Sapa Segar pada hari ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sorotan teladan bagi kita umat Muslim seluruh dunia dan yang kita tunggu syafaatnya pada hari ini. Izinkan Pak Toat pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, tentunya masih pada agenda yang mengapit di hari Sabtu ini ya. Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya Idul Kurban atau Idul Adha. Kemudian di pekan selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya sumatif akhir tahun atau SAT. Lalu Pak Tat akan mengaitkan antara keduanya, kira-kira eh, apa keterkaitan antara kurban dan juga ujian SAT ini nanti. Berikut Pak Tat akan paparkan untuk PPT-nya, semoga bisa disimak dengan baik. Sebentar ya. Sudah tampak semuanya? Sudah Pak Ahmad. Alhamdulillah ya. Pada 30 Mei 2026 ini, kesempatan Pak Tot akan
menyampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama buat Pak Toat, terutama buat anak-anak semua, buat Bapak Ibu juga, untuk seluruh guru dan tenaga pendidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, ataupun juga nanti semoga bisa untuk wali murid yang ikut bergabung pada Sapa Segar pada hari ini. Nah, ujian dan pengorbanan inilah yang menjadi topik utama pada pembahasan hari ini, yakni Pak Toat akan mulai dalam bahasa Indonesia itu sebuah struktur itu dimulai dengan pembukaan atau kemudian bisa disebut sebagai pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu teksnya itu beda-beda, masing-masing setiap teks itu beda-beda. Nah, salah satunya yang Pak Toat ambil adalah teks eksposisi, di mana pembukaannya diawali dengan pertanyaan tesis namanya atau pernyataan umum. Nah, pernyataan umum yang Pak Toat buat ini berkaitan dengan pertanyaan yang bisa membuka nanti kunci pembelajaran pada hari ini. Ujian dan pengorbanan seolah-olah merupakan satu kesatuan. Lalu apa yang menjadi keterkaitannya? Nah, jadi Pak Taat akan memberikan satu pertanyaan stimulus dulu buat Bapak Ibu guru boleh, buat Ananda semuanya juga boleh, bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Ini Pak Taat ada kuis. Nah, kira-kira ini tebak gambar kira-kira ini akan merujuk kepada siapa? Nih, ada tulisan saya, kemudian ada gambar orang yang menuntun kambing itu. Kira-kira kalau ini ditebak menjadi tokoh siapa gitu. Kira-kira ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Lalu bisa disampaikan. Kira-kira 2 menit cukup ya. Kira-kira ya Pak Tomo juga boleh ikut. Kira-kira ini jadi apa? Ada saya, ada gambar. Pengkorban, Pak. Salah Pak Pak Toat. Tomo. Belum belum tepat. Pengkorban. Belum tepat. Oke. Boleh yang lain boleh. Silakan Kutia boleh. Silakan Miss Wiwit boleh. Semua boleh jawab, nggih. Boleh jawab, boleh silakan. Ya. Bahasa Inggrisnya saya apa? I. Ya. I, Terus ini kan ada mas-mas senyum. Senyum bahasa Inggrisnya apa? smile, Smile. A smile. Artinya? Ya, betul. Ismail. smile. Agak jauh ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan buat pembahasan hari ini aja. Namanya Ismail. Nah, I smile gitu. Makanya Nabi Ismail itu kenapa selalu rela. Nah, ini nanti akan menjadi ceritanya rela, terus bertanggung jawab, dan senantiasa tersenyum lebar itu apa yang membuat latar belakang ceritanya. Nah, pada hari ini Pak Toat akan mengisahkan tentang Ismail. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu ceritanya. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari pasangan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Nah, ternyata di dalam cerita pendek, kalau di dalam teks bahasa Indonesia itu pasti dimulai dengan pendahuluan juga. Nama pendahulunya adalah orientasi. Nah, pengenalan tokoh. Mengapa Pak Toat mencoba untuk membuat pemenggalan alur-alur ini supaya bisa lebih dipahami mengenai kisah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail sendiri itu dimulai dari alasan Pak Toat menyampaikan ini karena surah Maryam ayat 54 yang berbunyi Wadkuru fil kitabi biyamidi Ali innahu kala sadaqal wa'di wa qila rasulah nabiyya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ini alasan Pak Toat mau menceritakan tentang Nabi Ismail. Lalu kisah Nabi Ismail ini nanti keteladan ini bisa diambil apa, kemudian apa keterkaitannya dengan sumatif akhir tahun pada tahun ini. Nah, dimulai dari kompilasi ya. Maaf, dimulai dari betul kompilasi. Kompilasi itu berarti adalah pemunculan konflik atau kenapa konflik itu bisa muncul. Pertama karena Nabi Ibrahim itu tidak memiliki keturunan ketika bersama Siti Sarah ketika di Palestina. Akhirnya Siti Sarah di usianya yang tua itu akhirnya Nabi Ibrahim diminta oleh Siti Sarah untuk bisa punya keturunan dengan menikahkan kepada budaknya yakni Siti Hajar. Menikahlah sama Siti Hajar, kemudian
memiliki anak yang namanya Ismail. Nah, ketika bersama Nabi Ismail sudah memiliki Nabi Ismail, sudah lahir Nabi Ismail, kemudian Allah menguji Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah diberikan keturunan yang selama-lama ditunggunya itu untuk menghuni suatu ini padang yang tandus. Nah, itu namanya jadi dataran Mekah itu nanti. Itu waktu itu tidak berpenghuni, masih tandus. Nah, sudah dibawa ke padang tandus dan diuji lagi Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pada waktu itu masih sangat kecil. Sehingga pada suatu ketika Siti Hajar selalu bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika meninggalkan, mau pergi kemana Nabi Ibrahim, mau pergi kemana Ibrahim, mau pergi kemana Ibrahim. Pada satu pungkasan terakhir, ada kalimat yang menyentuh dari Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya ini perintah Allah. Lantas tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Nah, di padang tandus itu, Siti Hajar tidak membawa bekal apapun, masih bawa bayinya Ismail yang masih kecil itu, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Ujian yang terberat di situ mencari sumber mata air ke Safa dan Marwa 7 kali. Nah, akhirnya menjadi ibadah sa'i kalau di dalam rukun haji dan umroh di situ sampai pada akhirnya malaikat Jibril turun dan memberikan eh, sumber air dan itu muncul pada tepakan oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail menginjak-injak waktu Nabi Ismail masih injak-injak batu-batu bayi merangka itu menginjak-injak dan keluar air dan berkatalah zam-zam yang artinya airnya itu muncul-muncul berkumpul berkumpul berkumpul. Nah, nah itulah asal mula sa'i tadi. Kalau Safa dan Marwa, kalau zam-zam tadi yang akhirnya menjadi sumber mata air yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang biasanya kalau pergi umrah ataupun haji. Nah, itu awal kisah dari Zam-Zam. Ini masih kompilasinya, masih awal eh, muncul konfliknya. Lalu lambat laun Ismail pun bisa tumbuh besar dengan eh, seyogianya manusia pada umumnya lambat laun. Namun tidak berhenti di situ ketika Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu anak tercinta. Lalu Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Bayangkan anaknya hanya punya satu, kemudian disuruh menyembelih, diperintah menyembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menolak ini perintah Allah, tapi kalau tidak melakukan ini anak saya sendiri bagaimana ini? Mimpi Nabi merupakan pertanda wahyu atau perintah kurban akan turun. Ia meminta pendapat anaknya, tak butuh waktu lama Ismail meminta bapaknya untuk patuh pada perintah Allah. Nah, lokasinya itu di Jabal Kurban. Jabal itu kalau bahasa Arab artinya gunung ya. Jadi kayak di Gunung Kurban. Di situ masih dekat dengan tempat iblis menggoda. Jadi waktu mau menyembelih Nabi Ismail itu di tengah-tengah keraguannya muncullah iblis yang menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian supaya penyembelihannya batal. Tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim melempar batu ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim melempar batu ke iblis dan itu akhirnya menjadi istilahnya kalau ke beberapa rukun itu namanya jumroh ya kalau ke haji atau umroh, ada lempar jumroh. Nah, selanjutnya, nah, ini pun sudah muncul pada Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Yang menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Nah, tadi surat yang sudah Pak Tat bacakan di awal tadi. Ini sudah mulai muncul konfliknya. Puncak konfliknya adalah ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya sendiri. Menyembelih putranya sendiri. Namun, berkat izin Allah dengan ketaatan yang dia miliki, malaikat pun mengganti. Dan ini muncul pada Quran surat As-Saffat ayat 107. Ayat 107. Di situ terdapat surah yang berbunyi, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi, setelah sampai di jambal kurban, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan tutup matanya dengan kain putih. Saat pisaunya siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril gantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi, alhamdulillah selamat. Jadi Nabi Ismail dengan kerelaan hati dibantu hanya sebagai bentuk ujian, diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, menurut tafsir dari Ibnu Abbas, bahwa hewan yang menggantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kibas adalah hewan persembahan dari Habil saat ia berkompetisi dengan Qabil. Tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menerima kurbannya, lalu kambing tersebut dipelihara di surga untuk menebus Ismail. Peristiwa yang dialami Nabi Ismail menjadi awal mula turunnya perintah berkurban. Lantas, apa hubungannya? Kita bisa mengambil teladan sebagai tokoh Ismail sendiri. Kita bisa mengadaptasi bahwa Ismail adalah anak yang sabar dan santun, maka kita bisa mengambil contoh bahwa kita bisa selalu bisa menerima apapun masukan orang lain, ujian yang diterima oleh kita, kemudian senantiasa sabar, itulah Ismail pada diri kita. Kemudian kita menjadi sosok remaja yang taat, karena ini adalah perintah Allah, dia rela berkorban, dia merelakan dirinya untuk disembelih oleh bapaknya sendiri. Ini karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghormati kedua orang tuanya, birrul walidain. Dan ini adalah ciri-ciri Ismail yang semoga bisa terdapat pada diri kita. Namun ternyata Ismail sendiri bisa menjadi sebuah metafora. Kalau di dalam bahasa Indonesia metafora itu adalah perumpamaan, majas, tanpa kata pembanding. Ismail bisa diartikan sebagai kebebasan kita, kepunyaan kita, jabatan, kedudukan, harta benda, uang, skin ML, atau apapun itu, gelar, akun Roblox, itu adalah Ismail kita. Kita adalah Ibrahim yang mengorbankannya. Jadi Ismail itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Kemudian Ibrahim itu adalah diri kita sendiri. Nah, hubungannya sama SAT yang akan muncul pada minggu depan, yang akan kita laksanakan pada minggu depan, bahwa jika SAT menunggu, apa Ismail kita? Apa yang perlu dikorbankan dari kita? Ternyata memang harus ada yang dikorbankan waktu kita, seperti Ibrahim mengorbankan Ismail, yakni waktu santai kita, waktu tidur kita, waktu bermain game kita, scrolling tanpa arah, rasa malas, kemudian bahkan ego yang pengen semuanya dengan cara instan. Nah, dengan SAT yang akan datang pada pertemuan selanjutnya di hari Rabu, maka perlu kita menjadi Nabi Ibrahim dengan mengorbankan Ismail kita, yakni waktu santai kita. Kemudian kita tidak apa ya, tidak istilahnya mulai serius dengan tesnya yang akan kita laksanakan, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengorbankan waktu tidur kita yang mungkin biasanya tidur jam 11 malam untuk bermain game, ini tidur jam 11 malam untuk untuk belajar. Kemudian scrolling tanpa arah kita ubah mencari materi-materi, kemudian menghilangkan rasa malas dan ego yang pengen semuanya instan. Ini harus perlu kita hindari, perlu kita korbankan. Ujian adalah padang penyembelihan ego. Inti pengorbanan adalah transformasi batin. Ujian semester bukan cuma soal nilai, tetapi latihan disiplin, konsistensi, atau kontinuitas, atau istiqomahan kita
kemudian tahan tekanan. Karena pastikan kalau dalam ujian kita pengen dapat nilai yang bagus, kita diminta oleh orang tua kita untuk mendapatkan eh, amin, misal nilainya 90 semua, amin, semoga bisa terwujud dan kemampuan menghadapi ketakutan yang gagal. Ini harus kita sembelih supaya hasil untuk tesnya nanti tidak hanya berupa nilai, tetapi konsistensi, latihan disiplin. Dan kadang yang sebenarnya disembelih adalah versi diri yang suka menunda-nunda. Kemudian Ismail tidak memberontak. Ada kepasrahan aktif di sana dan bukan pasif, tapi berani menghadapi proses. Mirip saat seseorang akhirnya duduk belajar walau capek, takut, atau overthinking. Jadi kita ya tetap sabar kalau menghadapi eh, ujian kita sebagai pelajar, yakni untuk belajar walaupun lelah, walaupun harus mengorbankan bermainnya, atau takut kalau nilainya jelek, itu ya harus bisa kita eh, pasrahkan secara aktif. Tetap bergerak, tetap berprogres ke depan. Setiap pengorbanan ada penggantian hasil berupa nilai yang terukur, disiplin, bermental baja, kemudian kita bisa berpikir secara runtut dan penghargaan pada proses. Karena pada akhirnya tidak hanya nilai, tetapi kedisiplinan kita tak saat kita belajar itulah yang seharusnya bisa kita dapat ilmunya. Nah, dalam kehidupan kita, Ismail itu bisa berupa rasa nyaman waktu bermain. Ini penegasan ulang dari Pak Toat sebagai konklusinya. Atau kebiasaan menunda-nunda ketika ujian semester datang, seseorang seolah diminta mengorbankan semua kenyamanan tersebut demi tujuan yang besar. Pada akhirnya kisah Ismail mengajarkan bahwa pengorbanan yang tulus tidak pernah sia-sia. Setelah ujian dan kesulitan berlalu, yang lahir bukan hanya hasil tetapi juga kedewasaan. Semoga kita bisa meneladani kisah Nabi Ismail, kita bisa mengorbankan Ismail kita dengan tulus, dengan pasrah, dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi Nabi Ibrahim yang berkorban dengan apapun yang kita cintai untuk sesuatu yang mungkin menggantikan pengorbanan itu. Amin ya robbal alamin. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, monggo silahkan dari anak-anak jika ada eh, tanggapan yang mungkin bisa disampaikan tentang Nabi Ismail dan ujian SAT yang akan kita laksanakan. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, Mas Javier. Silakan Mas Javier. Gini Pak, Ya, berarti saat kita belajar atau menyiapkan sesuatu, perlu ada sesuatu yang harus dikorbankan dari kenikmatan yang kita punya. Seperti kayak saya bermain saat tidak ada pembelajaran atau hari libur, saya main game. Nah, saat sampai di SAT atau ujian akhir itu biasanya harus dimaksimalkan pembelajarannya atau memang atau mengulang materi yang pernah diajarkan sebelumnya seperti itu. ya. Terima kasih Mas Javier, pertanyaan yang bagus. Sebagai pemantik buat pertanyaan untuk teman-teman juga ya, bahwa betul sekali ujian yang kita hadapi, yang kita korbankan itu adalah waktu-waktu nyaman kita. Waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk hal-hal yang mungkin kiranya bermanfaat secara emosional, tapi tidak secara pemikiran kita ataupun secara keterampilan kita. Karena pada nantinya kita kan sebagai pelajar, tentu yang kita dapatkan adalah eh, secara tidak langsung adalah pertama adalah ilmu, kemudian keterampilan. Nah, kalau waktu kita pakai hanya untuk bermain game, kemudian untuk scrolling tidak tentu atau sesuatu yang pastinya malah mudorot, tentunya kan tidak baik. Nah, maka yang perlu kita korbankan adalah itu-itunya Mas Javier kayak waktu main gamenya supaya diganti, dikorbankan waktunya untuk belajar, untuk menyiapkan materi, untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, untuk mencatat catatan yang mungkin belum lengkap. Nah, itu adalah kita sebagai Nabi Ibrahim yang mengorbankan Ismail kita. Jadi Ismail itu adalah metafora dari eh,
atau perumpamaan dari sesuatu yang kita cintai. Seperti itu Mas Javier, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain mungkin yang mau bertanya? Cukup. Maulana Ibrahim, silakan Mas Baim. Pak, tadi Ya, presentasi yang bagus banget, Pak. Tapi terima kasih. misal apa ya? Coba kembali ke metafora tadi. Aku mau apa? Aku Nabi Ibrahim ya harus menyembelih itu apa kenikmatan-kenikmatan aku biar dapat hasil. Nah, sudah tentu kan aku itu ya manusia biasa, Pak. Apa bukan nabi. Manusia bukan nabi, boy. Itu Wah, iya, iya, iya. Itu apakah aku harus ada mimpi dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk mendapat Ya, motivasi apa mengorbankan kenikmatan-nikmatan atau kayak ada ya apa ya dalam Quran ada juga kayak gitu Pak apa namanya motivasi untuk ya manusia biasa untuk bisa eh, apa ya mengorbankan kenikmatan agar bisa meraup hasil gimana Pak? ya. Nanti mungkin bisa ditambahi kalau secara dalil ya, mengenai dalil kalau berkorbannya manusia biasa yang bukan Nabi Boy itu bagaimana ya. Tapi Pak Tat itu menyampaikan bahwasanya mengorbankan waktu itu kan tidak serta-merta terus namanya kita manusia itu kan berproses. Dengan kita mengorbankan sedikit waktu kan kita sudah meluangkan eh, egoisme kita untuk sesuatu mengalihkan dari sesuatu yang mungkin kiranya kurang bermanfaat pada saat ini. Yo ngegame kan ya oleh we. Kamu main Roblox ya juga boleh. Kamu main Mobile Legends, mau Free Fire kan ya juga boleh pada akhirnya. Tetapi untuk kondisi yang sekarang, untuk persiapan SAT, untuk berproses itu, ya makanya kita korbankan sedikit saja. Ini kan cuma perumpamaan kan ini juga Nabi Ibrahim terus mengorbankan akun Robloxnya juga kan konteksnya nggak gitu. Nah oleh karena itu masalahnya yang perlu kita cegah adalah bukan kita menjadi terus menjadi Nabi Ibrahim enggak kita menjadi diri kita sendiri dengan belajar hikmah dari Nabi Ibrahim belajar pelan-pelan untuk mengurangi waktu-waktu yang kiranya harus kita korbankan. Bisa kok, bisa. Semuanya tentang proses karena Allah tidak akan mengkhianati proses manusia dalam bertumbuh. Insya Allah seperti itu, Mas Bayu. Bisa, bisa. Kalau dalilnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam ya. Tapi insya Allah kalau masalah motivasi itu tidak perlu dalil, kayaknya memang harus muncul dari diri kita sendiri dulu. Gitu Mas Baim. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, ada yang lain mungkin? Tahu cukup? Monggo Putih ya. Kalau kiranya sudah tidak ada pertanyaan. Ya, anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada hal yang perlu kita diskusikan? Tidak ada ya. Tidak ada. Atau boleh nanti ketika kalian berada di kelas, boleh nanti berdiskusi dengan guru PAI, gitu ya. Ya. Oke. Uh, jadi inti pada materi pada pagi hari ini antara mengenai ujian dan pengorbanan, di mana menarik sekali materi yang diberikan dari Pak Toat, menarik dari kisah Nabi Ismail, bagaimana perjalanannya dari awal Nabi Ibrahim yang menikah dengan istri pertama, namun sampai dengan usia senja belum diberikan keturunan, lalu menikah dengan Siti Hajar dan alhamdulillah Allah memberikan keturunan di usia yang tidak muda lagi, tapi di situ banyak ujian dan ternyata Nabi itu tidak lepas dari ujian begitu ya Pak Toat. Nah, begitu Oh, juga kita sebagai manusia biasa yang kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Termasuk kalian, ketika kalian dalam sebentar lagi menghadapi SAS yang akan kalian laksanakan di tanggal 3 gitu ya. Terima kasih banyak Pak Toat, menarik sekali materinya, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak materi dari Pak Toat.
alhamdulillah sangat menarik. Sudah cukup nih Pak Tuat. Iya. Nah, baiklah kita akan melanjutkan sesi yang kita tunggu. Setelah selepas dari materi ada Bapak Sutomo yang akan memberikan motivasi, doa, harapan pada pagi hari ini. Monggo Bapak, kami siap menantikan motivasi paginya. Terima kasih Bu Tia, Pak Toat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Muhammadiyah Abdul Salatiga, untuk senantiasa diberikan sehat, istiqomah, ya, mengawal anak soleh solehah SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, ya. Bapak Ibu wali murid yang saat ini mendampingi anak-anak soleh solehah di rumah, anak-anakku semuanya yang soleh solehah, insya Allah akan terus dijaga Allah, ya. Kita saling menjaga bersama. Nah, jadi lingkungan itu sesuatu yang sangat mempengaruhi, ya, di mana kalian berada. Nah, di lingkungan Sapa Seger ini pun kita saling mempengaruhi. Tentunya mempengaruhi yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Itu yang menjadi mindset kita. Tentu bersyukur pagi yang sejuk, cerah ini di Kota Salatiga, atas izin Allah kita semuanya bisa bangun pagi, bisa melaksanakan ibadah subuh, dan selanjutnya kita diawali pikiran kita, hati kita senantiasa ya semangat belajar gitu ya. Karena belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Pagi ini sangat mencerahkan Ustadz Toat ya. Kalau di sekolah namanya Pak To. Nah, kalau di kampung samanya Pak Toat. Nah, terus di mana lagi macam-macam itu. Kalau di panggung namanya siapa? Itu kan banyak nama itu ya. Jadi saya juga mengikuti kalau ada Bung Tomo, ada siapa, itu kan sesuai panggilan itu. Tapi inilah bukan berarti ya panggilan yang terbaik. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, ya. Panggilah dengan panggilan-panggilan yang baik. Kadang kita nggak sadar, nah, bro, nah boleh. Itu kan panggilan umum. Tapi kalau sudah menyangkut item, nah, kurus, nah, misalkan, pandek, cungkring, nah, itu sudah sesuatu yang beda. Nah, sehingga disinilah kita belajar anak-anakku. Yuk, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toat, kisah ya keluarga Ibrahim yang paling banyak disebut di Quran ya. Quran itu menyebut keluarga Ibrahim itu terbanyak. Nah, jadi kenapa sampai diabadikan sampai 4.000 tahun ya. 4.000 tahun sampai saat ini setiap tahun momen kegiatan Idul Adha, ibadah korban ini selalu kita menjadi ya ibadah sepanjang hayat. Nah, inilah betul-betul pentingnya bagaimana membangun keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim. Ini terbanyak dibahas di Al-Quran. Nah, coba nanti anak-anakku semua, kita masih punya waktu ya untuk terus mengkaji, belajar ya. Waktu adalah salah satu nikmat ya yang sangat berharga anak-anakku ya. Sehingga terkait dengan waktu ini kadang kita manusia ya Mas Ibrahim ya, Mas Zafia dan semuanya tadi yang tanya, kita itu manusia, Pak Tomo manusia, semuanya manusia biasa. Namun kadang kita jujur abe. Nah, tadi malam saya ngisi tasliyah itu ngisi orang yang meninggal itu ya. Samping saya itu remaja betul, remaja dan seusia SMP lah ya, SMP, nah, seusia SMP. Ya, ini bukan ini fakta. Pak Tomo, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya. Tapi di samping Pak Tomo itu main game.
pakai HP gini. Saya ngelirik sambil ngaji memang nganu main game ya. Masya Allah. Ini fakta ya, fakta dan masya Allah saya ya gimana istighfar sampai sebegitunya ya. Hati apa badannya hadir di forum ngaji tapi main game itu HP-nya begitu. Begitu ya. Hakullah. Nah, Pak Tomo tidak bisa dan diberhentikan Allah kalau main game. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau mengingatkan, belum belum mengingatkan, tapi pas ngisi tasliah, ya saya terus ngisi. Ya, ini manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, apa itu? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Oke. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Kaya bukan berarti hanya harta, tapi kaya ilmu, kaya amal, semuanya kan harus harus kita nih ya sebelum miskinmu. Karena hidup adalah ujian tadi yang disampaikan oleh Pak Toat tadi. Ya. Waktu apa luangmu sebelum datang waktu sempitmu ya. Ya, ini penting. Karena kadang kita manajemen waktu ini sendiri pun ya ya tergantung kita ya. Karena proses belajar ini akan terus. Belajar mau menghadapi mati, belajar mau menghadapi sukses, belajar mau menghadapi apa ke depan itu belajar ya, tidak lain waktu itu. Terus yang terakhir dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah ini pun sebagai pamungkas. Karena anak-anakku semuanya kita terus berproses, kita terus ya melakukan yang terbaik sampai beberapa kali wawancara, apa diskusi dengan anak-anak, apa cita-citamu. Kadang muncul, kadang tidak. Ini juga PR Bapak Ibu Guru ya. PR juga untuk anak-anakku yang soleh-solehah. Tegas, cita-citaku selamat dunia akhirat. Pancing itu dulu. Bagaimana saya sukses di dunia, bagaimana saya sukses di akhirat. Insya Allah. Nah, terus bagaimana? Kita lakukan yang terbaik di dunia, kita akan menuju persiapan akhirat. Akhirat masih panjang Pak Tomo, misalkan. Nah, karena mati itu tidak tahu kita itu ya. Untuk itu anak-anakku semuanya, mari bersama-sama di lingkungan keluarga besar SMP Muhammad Dapur Salatiga ini, kita bukan hanya belajar knowledge, kita bukan hanya belajar knowledge, tapi kita mari bersama-sama memupuk keimanan dan ketakwaan. Dan tidak hanya itu, nanti kalian di jenjang selanjutnya, mau di SMA, mau di perguruan tinggi, kemudian nanti hidup bersosial di masyarakat, menjadi orang yang sukses, ingat dan ingat. Ya, lalu menjadi dasar kalian. Nah ini, ingat-ingat ini, Pak Tomo menyampaikan 30 Mei 2026. Ya, ingat-ingat, itu menjadi dasar kalian hidup bermasyarakat ke depan. Karena kalian semuanya besok tidak akan bisa hidup sendiri tadi Mas Ibrahim. Kita itu manusia biasa. Tapi kita diberi contoh teladan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang akan terus menjadi motivasi kita Mas Ibrahim ya. Sehingga kehidupan ini akan terus kita lalui, tentu ada contohnya, ada figurnya. Kalau saya figur yang lain gimana Pak Tomo? Boleh ya, tapi figur utama kita dalam kita ingin sukses di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi, para rasul yang sudah kita pelajari bersama. Nah, terakhir, jadi Pak Tomo sekali lagi waktu kalian, apalagi ini menjelang SAT ya, menjelang SAT, tadi bagaimana belajarnya? Kalau Pak Tomo dulu mau ujian, seingat ya, pernah ya, tapi dulu juga Pak Tomo kacau juga ya, tapi begitu dikasih arahan, bimbingan, Bapak Ibu Guru, waktu besok pagi ujian, malamnya saya tidur nyenyak. Itu anak-anakku, seingat Pak Tomo, Pak Tomo pernah, dan hasilnya alhamdulillah, atas izin Allah. Karena belajarnya sedikit terus kontinu tiap hari. Nggak tahu baca terus waktu itu ya.
Dan waktu besok ujian, seminggu ujian, tenang, tidur, main. Well, tenang, tidur, main. Oh, karena ya bukan berarti merilekskan, karena nanti terekam, kemudian waktu ujian lah itu saya sudah beberapa kali menyampaikan pada anak-anak yang beberapa sudah bertemu dengan Pak Thomas, saya sampaikan itu. Maka gunakan manajemen waktu, berikan yang terbaik pada diri kalian. Belajar bukan berarti saya mau diuji nanti besok seminggu. Bukan itu, tapi ujian ini akan terus berkesinambungan. Nah, terus gitu. Sebagaimana kalian dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, SMA ke perguruan tinggi. Nah, inilah semangat kita, anak-anakku, yuk bersama-sama lingkungan kita ya, terutama di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga ini, kita bangun lingkungan yang kondusif dan memang kita saling mempengaruhi dalam kebaikan ya, mempengaruhi dalam apa ya, suatu yang mempunyai nilai dakwah, ya orang Islam harus pinter, orang Islam harus kaya, orang Islam harus memberikan contoh yang terbaik. Itu mindset. Jadi dimanapun, kapanpun, insya Allah, ya. Nanti kalau kalian naik di SMA manapun, ya, di SMA negeri maupun SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga, ya, itu harus menjadi core, menjadi inti. Insya Allah kalian akan menjadi magnet positif dimanapun. Itu yang Pak Tomo harapkan, ya. Apalagi nanti yang di negeri, apa-apa, yakinkan bahwa kalian menjadi sosok figur yang dicontoh, bukan dicontoh yang tidak baik, tapi dicontoh dalam suatu kebaikan. Keren, itu baru pemuda remaja yang keren gitu. Syukur ya karena Pak Tomo juga sama ya, mau merintis. Ya, saya ingin berjuang totalitas. Ya, bagaimana sekolah Islam di Salatiga harus terdepan, itu yang menjadi komitmen. Jadi anak-anakku semuanya ini bagian dari perjuangan kita. Pak Tomo yakin dan selalu memberikan apresiasi pada Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anakku semuanya sudah bersama-sama berjuang, tidak hanya belajar tapi berjuang untuk dakwah di Kota Salatiga. Itu yang menjadi misi dan tujuan kita. Dan insya Allah Indonesia nanti ke depan. Demikian Pak Tomo, Nasrul minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo untuk pesan motivasinya. Jadilah manusia yang bisa menjadi magnet positif dimanapun berada. Jangan mempengaruhi yang negatif, tapi jadilah yang positif. Jangan lupa anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk menghadapi SAS nanti ya. Anak-anak bisa menyiapkan kameranya, pakai kerudung, yang laki-laki bisa standby dan nyalakan kamera. Kita akan foto bersama, kita ambil gambarnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Toat sebagai moderator pada pagi hari ini sudah berbagi ilmunya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini kita dapat aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, siapkan kameranya. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Miss Iwit, everybody sudah? ready on cam, please. Ya. Oke, duduk yang baik. Oke, pause sebentar. 3, 2, 1, cheers. Tahan. Oke, cukup. Cukup. Thank you. Ya. Terima Sudah kasih ditutup ya? anak-anak. Ye. Ye. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tomo, Pak Toat, Bu Tia, Bapak Ibu wali Sama-sama. murid, Bapak Ibu guru dan Sweet. semuanya. Ye. See you next week. Have a great Yes, you weekend. welcome. Next. Assalamualaikum. Salam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. mengakhiri Zoom. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.